Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Bahri, dosen Universitas Slamet Riyadi, akan memberikan kuliah tentang mata kuliah rancangan percobaan, Design of Experiment, dengan topik Completely Randomized Design atau rancangan acak lengkap. Completely Randomized Design, rancangan acak lengkap ini satu rancangan yang sering digunakan di dalam penelitian pertanian pada satuan percobaan, pada lahan, pada tempat dengan lingkungan atau pada lingkungan yang homogen. Hanya perlakuan yang sengaja diperlakukan berbeda. CRD ini masuk dalam kategori klasifikasi satu arah dengan model additive linearnya sebagai berikut. Ditulis dengan rumus Y sama dengan mu plus alfa plus epsilon. Mu adalah rata-rata hasil pengamatannya, ditambah alfa, alfa adalah efek dari perlakuan itu, dan E-nya error, efek error. Jadi, di dalam sumber ragamnya ada dua, yaitu satu adalah efek perlakuan yang sengaja dibuat beda, dibuat agar nantinya berpengaruh, berbeda nyata, begitu istilahnya. Yang kedua adalah efek dari galat atau efek dari error yang diusahakan lebih kecil daripada efek perlakuan. Jadi ada dua. Saya ulangi, ada dua sumber ragamnya, yaitu efek perlakuan dan efek galat. Efek galat diharapkan lebih kecil daripada efek perlakuan. Layout dan randomisasi dari CRD ini. Ilustrasinya, saya ambil contoh perlakuannya ada 7. Ulangannya R ada 4. Maka pengacakannya dibuat sederhana sebagai berikut. Buat label untuk lotre sebanyak T, sebanyak perlakuan. Dalam hal ini 7. Misalkan labelnya ditulisi A, B, C, D, F, G. Masing-masing label itu dibuat sebanyak R, dalam hal ini sebanyak 4. Jadi A-nya ada 4, B-nya ada 4, ya. G-nya ada 4. Gitu. Nah, maka label keseluruhannya ada sebanyak T kali R. Dalam hal ini ada 7 kali 4, 28 label. Siapkan botol, kemudian label itu, 28 label itu masukkan semuanya kepada botol, dalam botol. Kocok botolnya, kemudian keluarkan satu persatu. Catat label yang muncul dan tulis pada peta atau tempat penelitian yang sudah disediakan. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Lihat. Misalkan ketika pertama kali keluar B, maka kita tulis B. Kemudian simpan hasil itunya, jangan dimasukkan lagi ke botol, tidak boleh dimasukkan. Keluarkan lagi, misalkan keluar C, tulis C1.
Jangan dimasukkan label yang sudah keluar, kocok lagi, keluar D misalkan, tulis D. Dan seterusnya sampai isi label dalam botol selesai. Misalkan yang terakhir nih G, tulis G. Nah, gambarannya seperti pada layar. Sehingga itu ada berwarna-warni, itu menunjukkan acak dari satu petakan itu. Dalam satu petakan itu acak, kemudian ada semua dari perlakuan yang ada itu. Inilah yang disebut dengan pengacakan, rancangan, acak lengkap. Nah, bagaimana sekarang untuk menghitung, menyusun tabel analisis of variannya, ANOVA, dari CRD ini? Ya, nanti kita gunakan bantuan aplikasi Microsoft Excel. Pertama, buat tabel pengamatan. Nah, setelah tabel pengamatan susun kerangka ANOVA CRD-nya. Baru yang berikutnya kita mulai menghitung ANOVA-nya dengan bantuan Microsoft Excel. Mudah. Apa yang dilakukan? Pertama, kuadratkan tabel-tabel pengamatan. Hitung derajat bebasnya dengan rumus banyaknya data, cacah dari cacah datanya dikurangi 1, itu derajat bebas. Jadi derajat bebas itu cacah dikurangi 1. Kemudian hitung jumlah kuadrat, hitung kuadrat tengah, kemudian tentukan F hitungnya, ya. Kemudian cari F tabelnya dengan fungsi F inverse dalam Excel. Kemudian yang terakhir tentukan signifikansinya dengan fungsi FDIS dalam Excel. Baik. Untuk menghitung dengan Excel ada ilustrasi tabel pengamatan sebagai berikut. Nah, kita lihat coba di situ ada tabel, ada kolom perlakuan, ada ulangan, ada total perlakuan, dan ada rata-rata. Sengaja ada warna hijau, perlakuannya hijau, kemudian yang tengah ini ya, ada pink dan hijau. Kemudian ini total besarnya merah. Sengaja saya berikan warna-warni ya. Ini untuk memudahkan nanti memahami. Ada hijau dan ada pink. Ada dua tadi, ada sumber ragam dua ya. Hijau, perlakuan, dan error yang pink nanti. Baik, lanjut. Tabel ANOVA CRD ini sumber ragamnya ada dua. Ada perlakuan dan ada galak. Warna hijau dan warna pink. Nah, gitu. Kemudian ini sebagai bantunya nanti ada total ya, ada total. Tapi yang penting kita akan mencari perlakuan dan galak. Kemudian setelah tabel ANOVA selesai, kita tentukan koefisien keragamannya. Nah, ANOVA ini tujuannya adalah ada dua. Pertama adalah mencari kuadrat tengah galak. Ya. Jadi galak untuk mencari galak bakunya ini ya, ini yang merah ini. Nah, kuadrat tengah galak ini sebetulnya yang mau dicari. Ya. Kemudian yang kedua adalah mencari apakah F hitung ini lebih besar dari F tabel. Ya, ini dengan Excel tidak perlu membandingkan F hitung dengan F tabel lagi. Cukup dicari dengan fungsi signifikan. Yang kolom sig berwarna pink ini. Nah, jika hasil sig-nya itu kurang dari 0,05, maka ini disebut dengan signifikan 5%. Atau berbeda nyata. Jadi kalau kurang dari 5% berarti itu disebut dengan berbeda nyata. Apabila kurang dari 0,01 maka dikatakan berbeda sangat nyata. Highly significant. Berbeda nyata. Ya.
Kalau lebih dari 5% signya ini, jadi misalkan 0,06 gitu ya, maka disebut dengan berbeda tidak nyata. Bukan tidak berbeda, tapi berbeda tidak nyata. Non-significant. Ya. Baik. Terima kasih untuk itunya, untuk tampilan dari ini, tapi kita lanjut praktek, oke? Kita praktek lanjut dengan membuka Excel ya. Kita buka Excelnya. Excel seperti ini Excel. Nah, ini ilustrasi tabel pengamatan kadar nitrogen seperti tadi yang saya terangkan. Ada kolom kelakuan hijau, ada tabel pink, ya, ada totalnya, ya, ada warna merah dan ini. Baik, sekarang saya akan demokan bagaimana membuat seperti ini ya. Sekali lagi buka Excel Anda, buka sheet-nya, misalkan sheet 1 ya. Sheet 1 taruh di A1, sel A1 ya. Oke, sebelum dimulai Excel itu untuk kenalan ya. Ini kolom A, ini kolom F gitu ya. Nah, kemudian ini ada baris 1 dan sampai seterusnya ya. Nah, ini di pointer ini, kotak kecil ini disebut dengan sel ya. Jadi nanti kalau saya menyebut A1 berarti sel A1, kolom A baris 1 gitu. Itu sel. Ya, tulis ya judulnya RAL gitu. Pengamatannya ditulis kadar nitrogen. Tulis kadar nitrogen ya, dalam persen ya guys. Salah, kalau salah kembali nanti diedit kayak gini. Oke. Oke, sel B5 misalkan ya, tulis perlakuan. Enter lagi. A, enter, B, enter, C, enter, D, enter, E, enter, F, enter, G. Terus total. Nah, gitu ya. Terus C5 ya, ke C5 tulis ulangan, ketik ulangan, enter, ketik 1 ke kanan ya, ke D6, 2 ke E6, 3, 4 ya, ulangannya tadi ada 4. Oke. Di G5 tulis total perlakuan. Total perlakuan. Nah, sekarang kita rapikan ini ya. Mari rapikan. Kolom B kurang lebar, gerakkan ke mouse-nya ke kolom B ini seperti ini, klik tahan geser ya. Kemudian saya akan menggunakan antara mouse dan tanpa mouse ya. Saya kalau Excel ini lebih suka tanpa mouse. Gerakkan ke B5, tekan tombol shift panah bawah, pilih home, pilih tombol merge center ya gitu. Kemudian pilih ini di tengah middle lines ya gitu. Sekarang ke C5, tekan shift, tombol shift ke kanan ke F5, merge center ya gitu. Baik, sekarang G5 ya, merge center. Oh, sebelum merge center shift dulu ke bawah, merge center gitu. Terus wrap text, tetap wrap text. Nah, terus pilih ini middle lines, lebarkan kolom G, klik tahan geser. Nah, terus tombol kalau klik tahan geser itu
diklik tombol yang kiri, geser ya. Jadi Excel itu lebih cepat tanpa mouse betulnya. Ya, baik. Kemudian merapikan dulu ya, rapikan. C6 ke F, rapikan rata tengah. Nah, B7 ke B13 di blok, shift ya, saya ulangi. B7 tekan shift, panah bawah, tekan tombol center ya. Baik, sekarang memberi bingkai. B5 tekan shift, tombol shift maksud saya, ke kanan, ke bawah, tombol bawah, sampai G14 seperti yang dilihat di layar. Lalu kasih border, bottom border ini pilih yang all border. Oke, sudah ada bordernya, sudah ada bingkainya tabel ini. Oke, lanjut beri warna, di blok warna. B5 ke B13 ya, blok warna ini hijau tadi. Oke, hijau. Wah, hijau. G5, G6, G13 blok warna juga, yang hijau dulu selesaikan. Oke. Kemudian C7 ya, ulangan 1 pelakuan A atau pelakuan A ulangan 1, bacanya dari baris baru kolom ya, pelakuan A ulangan 1, tekan shift ya di C7 ke kanan, ke bawah sampai F13 ya, klik tombol fill color ini, cari warna apa ya tadi, pink. Oke, pink ini ya, pink ya. Oke, orange ya. Oke, gitu. Selesai untuk tabel pengamatan. Sekarang ANOVA ya. ANOVA ya. Gerakkan ke B17 maksud saya, B17 ketik ANOVA, enter, tulis sumber ragam, enter ya. Tulis angka 1 perlakuan, enter, tekan 2 galak, tekan 3 total. Oke, ke C18 tulis derajat bebas ya, saya singkat DB gitu. Kemudian ke D18 jumlah kuadrat, saya tulis lengkap ya. Wah ini menjorok ya, tenang nggak apa-apa ya. Ini D18 jumlah kuadrat, kemudian E18 tulis kuadrat tengah. Oke, wah nanti rapikan ya. Oke, rapikan dulu jumlah kuadrat ini, mulai dari sumber ragam ini biar kelihatan bagus. Sumber ragam ya, kolom B lebarkan seperlunya ya. Wah kurang ya, gitu. Jumlah kuadrat mau dilebarkan atau di wrap text ya, wrap text aja gitu ya. Wrap text itu melipat teks. Nah, rata atas, top lines ya, ini top lines itu. Jumlah kuadratnya juga di top line, dipilih top wrap text dulu baru top line. Nah gitu, jadi gerakkan ke selnya, wrap text, top line, kan rapi ya. Nah kalau terlalu jauh jaraknya ini, gerakkan ke baris 18 ini ya,
tarik ke atas, headnya ini, tingginya ini ya, pelan-pelan. Oke, klik tahan geser gitu ya, klik tahan geser kayak gini. Kalau ada tombol panah plus kayak gitu, klik tahan geser ya, itu rapi ya. Lanjut, kolom F18 ya, kolom F baris 18, tulis F hitung. Nah, ini kan ada di bawah nih. Ya, gerakkan ke tombol top line gitu. Nah, gitu. F hitung sudah selesai, sekarang ke kolom G18 ya, kolom G baris 18. F 5%. Ya, ada di bawah. Oh, sudah di atas top line. Kolom H baris 18 tulis significant gitu. Significant. Baik, sudah selesai nih. Beri bingkai sekarang ya, gerakkan ke B18, klik tahan geser ke bawah ke baris 21 ke kanan ke kolom H. Oke. Klik all borders. Ya, all borders. Oke. Sekarang beri warna. Lagi-lagi ke B18 ya, B18. Ke kanan ya, ke H. Di blok warna biru biar menarik. Ya, warna biru ya. Oke, sekarang ke B19. Sip, tekan sip ke kanan ya, kasih warna hijau, ini karena perlakuan ya, perlakuannya hijau. Nah, gitu. B20 tekan tombol shift ke kanan sampai kuadrat tengah aja, kasih tombol ping yang ini. Oke, nah gitu. Nah, rapi nih, sudah rapi ya, seperti itu. Sekarang akan memasukkan datanya ya, masukkan dulu datanya ke tabel pengamatan, baru menghitung tabel ANOVA-nya. Masukkan data pengamatan tabel di sini ya, di tabel sini. Dari perlakuan A, ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, dan ulangan 4, sampai perlakuan G, ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, dan ulangan 4. Ya. Masukkan satu-satu. Baik, untuk menyingkat waktu, saya akan menyalin aja yang sudah saya punya ini ya. Saya salin. Ya, kalau Anda entry satu-satu ya, entry satu-satu dari perlakuan A ulangan 1 hingga perlakuan G ulangan 4. Oke. Satu-satu kalau Anda. Oke. Nah, gitu. Sudah selesai, masuk. Ini adalah tabel pengamatan ping ya. Warna pink adalah tabel pengamatan dari setiap perlakuan, setiap ulangan. Totalnya pink ini ada 7 kali 4. Perlakuannya 7, yang hijau itu barisnya 7, kolomnya ada 4. So ada 28. Kalau nggak dulu ya. Baik. Langkah berikutnya adalah menghitung total perlakuan kolom G ya. G7 tulis sama dengan SUM, tekan tombol shift, kurung buka ya, lepas, gerakkan ke C7, tekan shift lagi ke arah kanan ya, ke F7, kurung tutup ya, shift ya. Oke, enter, ketemu. Oke, G7 ini di copy ke bawah ya, di copy ke bawah. Caranya ya pakai mouse boleh, tunjuk pojok bawah kanan ini ya sampai keluar plus kecil, klik tahan geser. Saya ulangi, klik tahan geser pelan-pelan sampai G13, lepas ya, selesai ya. Kalau habis ngopi dicek ya, gerak dicek, caranya ngecek ini G7. Nah, di sini tertulis zoom C7.2 kolom
Ini bacanya sum kurung buka C7 kolom F7. Ini artinya adalah menjumlah sel C7 sampai F7. C7 sampai F7. Ya, ini menjumlah ini. Kemudian klik ke G8. Nah, harusnya juga C8 F8 gitu ya. Terus dicek. Jadi habis ngopi jangan terus tinggal, dicek dulu benar nggak rumusnya. Sum C9 F9. Nah, gitu dicek sekilas ya. Baik, misalkan sampai kolom G13 benar nggak C13 F13. Oke. Kalau sudah benar rumusnya, cek sekilas. Langkah berikutnya menghitung total besar, menghitung totalnya nih ya, totalnya yang pink semuanya ini ya. Ya, ke gate 14 ketik sama dengan sum kurung buka, gerakan ke C7, tekan tombol shift ke bawah ke kanan sampai F, kurung tutup, enter. Jadi lihat rumusnya, sum C7 F13, C7 F13 ya. Oh, ini C7 F18 totalnya yang pink ya. Nah, lalu di blok merah ya, biar menyalah. Ini beda, sengaja dibuat merah. Nah, itu tabel pengamatan. Apakah untuk kolom ulangan ini yang C14 perlu dihitung? Untuk RAL tidak perlu dihitung karena tidak dipakai. Kenapa tidak dipakai? Karena asumsinya total ulangan ini C14, D14, E14, F14 ini diasumsikan sama. Ya, diasumsikan sama. Maka ditutup aja, di blok aja ya, di blok hitam. Ya, abu-abu ya. Ya, di blok abu-abu. Baik, berarti diasumsikan, walaupun mungkin ada bedanya ya, beda, diasumsikan beda karena ulangannya itu dianggap sama ya, homogen. Tadi RAL itu homogen, ingat RAL itu homogen, berarti antara ulangan satu ulangan dua diasumsikan homogen ya, tidak ada perbedaan itu asumsinya itu. Nah kalau perbedaannya besar, nah itu berarti Allah mengasumsikan homogen dari lingkungan itu. Baik, tahap kedua adalah mengkuadratkan tabel pengamatan ini. Kuadratkan semua ya, yang pink dan yang hijau. Ya, taruh misalkan di baris ya, perhatikan ke baris dulu. Gerakkan ke C7 ini, terus tarik ke kanan. Misalkan di M lah. Di M ini tulis sama dengan C7 caret ini. Kuadrat ini 2, ini kuadrat, enter, ini enter, di enter, naikkan lagi ke M, terus di copy ya, tuting atau tunjuk pojok kanan bawah sampai angka plus kecil, klik tahan geser ke bawah sampai 13 ya, sampai 13, lepas ya. Nah, kemudian ke sel M13, tarik kanan. Nah ini kalau ke kanan nah gitu ya, sampai ada 5 kolom kanan gitu. Nah, tuh lalu gimana yang atas? Bebas, mau ini ditarik ke atas ke bawah boleh ya. Misalkan gerakan ke M7 lagi, ini tekan pojok kanan bawah ya, pojok kanan bawah sampai keluar plus kecil itu, klik tahan geser ke kanan ya, 5 kolom ya, berarti ke G ya. Bisa nggak ditarik ke bawah? Oh nggak bisa, pas cas G. Nah gitu, copy lagi ke bawah nih ya, nah gitu ya. Nah, copy lagi nih ya, nggak apa-apa nih, nah, copy lagi nih ya, gitu, cepet
udah Excel. Copy lagi yang key ini, ya gitu. Nah gitu. Jadi dengan Excel ini sebetulnya cepat mengkopinya. Kalau Anda biasa ngopi ini langsung ditulis rumusnya satu, tarik bawah, tarik kanan, selesai sebetulnya ya. Oke, ini key kurang lebar, ya, kurang lebar. Keluar pagar ini berarti kurang lebar. Baik. Sekarang kasih warna biar enggak bingung. Ke M7 shift bawah, shift kanan ya. Maksud saya tekan shift, klik tombol kanan, terus dikasih warna pink ya. Ya, karena ini punyanya pink ya. Terus yang key ini key 7 sampai key 17 ini punyanya warna hijau ya. Klik tahan geser, cari warna hijau ini. Nah, itu deh. Maksud saya adalah M7 sampai M13 punyanya ulangan 1. Atau dengan kata lain begini aja. M7 ya sampai P13 itu kuadrat dari C7 sampai F13. Lihat dong yang sebelah kiri itu pink kan? Oh pink tuh. Yang pink kuadratkan, itu loh intinya. Jadi ini mengkuadratkan yang pink. Kemudian yang Q ini adalah mengkuadratkan total perlakuan. Nah ini lihat nih. Q7 dikuadratkan. Coba aja klik ke Q7. Nah di rumus ini ya di sini akan tertulis rumus G7 caret 2. Nah gitu ya, G7 caret 2. Nah gitu. G7 caret 2 gitu ya. G7 caret 2. Jadi perhatikan, jangan perhatikan angkanya, ketemunya, tapi perhatikan rumus ya. Anda harus perhatikan rumus. Gitu ya. Baik, sekarang yang merah ini belum dikuadratkan, yang merah bawah ini ya. Gimana nih cara menguadratkan yang merah ini total besarnya? Ya, gerakkan ke Q13. Pojok kanan bawah, klik tahan geser ke bawah. Ya, gitu. Ya, Q14 ini kasih warna merah. Karena punyanya merah nih. Ya, gitu. Ah, selesai nih ya. Selesai di dalam mengkuadratkan tabel pengamatan. Oke, baik. Sekarang masuk ke ANOVA. Gimana ngitung ANOVA-nya? Dari derajat bebas dulu ya. Mulainya dari mana ngitungnya? Dari total. Oke. Pink tadi ada berapa? Pink. Halo pink. Pink ini ada berapa sel? Ada berapa kolom dan baris? Ya, barisnya ada 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7. Salah nih, bukan 8. A sampai G itu 7. 7 kolomnya 4. So, ada 7 kali 4, 28. Iya, tulis 28 di sini. Tapi dikurangi 1. Nah, gitu 27. Lalu, derajat bebas yang kedua yang dihitung adalah yang nomor 1, perlakuan. Perlakuannya itu kan hijau, warnanya hijau. Hijau ada berapa? 7. 7 kurang 1. Ya, 6. Berarti derajat bebas galat ya gampang aja. Ya. Sama dengan C21 dikurangi C20 kan gitu. Iya. C20. Kok salah nih ya. Saya ulangi. C21 dikurangi C20. W. C21 dikurangi C19, sorry. C21 sama dengan C21 dikurangi C19. Ya, 6 tambah 21, 27. Oke, bermain Excel adalah bermain rumus, bukan yang tampil ya. Nah, yang kalau di sini dilihat sama dengan C21 dikurangi C19. Itu berarti derajat bebas total itu sama dengan derajat bebas perlakuan ditambah derajat bebas galat. Kan gitu. Maka dihitung totalnya dulu. Oke, sekarang kita akan menghitung jumlah kuadrat.
Dari mana menghitung jumlah kuadran? Dari total dulu. Nah, oke. Ke D21. D21 tulis sama dengan, ya, kalau rumus selalu diawali sama dengan, jangan lupa. SUM, sum kurung buka, ya, gerakan ke M7. Ya, gerakan ke M7, tekan tombol shift, tarik ke bawah. Ke kanan, ke P, ya, warnanya pink, ya, untuk memudahkan warna ini tadi, ya. Jadi nggak keliru, ya. Ke P13, ya, sebetulnya bukan warna, ya, tapi selnya kurung tutup. Dikurangi ke merah ini, Q14, gerakan ke Q14 dibagi 28, ya, banyaknya dapat. Itu totalnya. Oke, ketemu dah CK total. Berikutnya hitung kuadrat perlakuan. Nah, ke D19 sama dengan sum, ya, SUM kurung buka, lalu perlakuan 7 Q7, gerakan ke Q7, shift, tekan tombol shift nih, jangan lupa panah bawah, lalu jangan kebablasan sampai Q13 kurung tutup. Jangan lupa rumus berikutnya adalah dibagi. Ingat, Q-nya itu warna hijau itu, ya. Warna hijau itu dari penjumlahan ulangan loh. Ulangannya ada 4, ya. Berarti dibagi 4. Dikurangi warna merah Q14 ini, ya, ke Q14. Ya, dikurangi Q14 gitu. Udah apalah tadi Q14 dibagi 28. Gitu. Dia ketemu jumlah kuadrat, ya, jumlah kuadrat galat sekarang sama dengan D21 dikurangi D19, ya, ketemu dah. Jumlah kuadrat selesai. Kuadrat tengah sekarang, kuadrat tengah perlakuan. Kuadrat tengah itu rumusnya jumlah kuadratnya dibagi dB-nya. Gampang nih, sama dengan panah bawah, panah kiri dibagi panah kiri lagi sampai C19, enter, ya, dah. Terus kuadrat tengah galak, copy aja, nggak usah nulis rumus, copy aja, nah, copy aja ini. Oke. Ya, copy atau tulis lagi aja, ya, tulis, ya, D20 dibagi C20, C20, enter, ya, tambah mouse nih. Lalu selesai sudah kuadrat tengah. Sekarang kuadrat tengah selesai, F hitung. F hitung itu kuadrat tengah dibagi galat. Ingat, F hitung itu selalu dibagi galat. Galat selalu jadi pembagi. Karena galat secara teoritis diharapkan harus lebih kecil daripada perlakuan. Sehingga yang lebih kecil itu yang bagi, ya. Jadi yang lebih kecil yang bagi. Pokoknya yang kecil yang bagi, gitu, ya. Oke, kalau yang kecil yang bagi mesti nilainya harapannya lebih dari 1. Gitu deh. Oke, ke F19 sama dengan E19 dibagi E20. Nah, gitu. Wah, ketemu 27. Selesai F hitungnya. Sekarang kita cari F tabel 5% dengan menggunakan fungsi F-inverse. F-inverse tulis kurung buka, probability-nya tulis 5%, koma itu, ya. Perhatikan komputer Anda, mungkin lain-lain. Kalau di komputer saya ada koma, ya. F-inverse
kurung buka probability, koma degree freedom 1, koma degree freedom. Berarti ini koma. Kalau komputer Anda titik koma lah ya, jangan ikut-ikut. Derajat bebas 1 adalah C19, koma lagi, gerakkan lagi ke derajat bebas kedua adalah yang galat, C20 kurung tutup. Ya, begitu. Lanjut, signifikan ya, ke H19. Tulis dengan fungsi f dis ya, kurung buka x, degree of freedom, degree of freedom ya. X-nya apa di sini? X-nya adalah freedom. Gerakkan ke kiri ke F19, gerakkan ke C19, gerakkan ke C20 kurung tutup. Ya, selesai. Baik. Waduh, ini desimalnya enggak sama ini. Mari samakan ya. Gerakkan ke D19. Tekan tombol shift, panah bawah kanan. Ya. Pilih tombol ini ya. Tombol data ini ya. Tombol ya, koma ya, enggak apa-apa lah belakangan ya. Nah, baik, sekarang kakak, koefisien keragaman, tulis di bawahnya nova kakak sama dengan ya. Kakak itu rumusnya kuadrat tengah galat ini E20 ini. Oh iya, E20 ini penting. Bentar dulu, E20 ini sangat penting sekali. Dibagi dengan rata-ratanya. Ya, rata-ratanya cari dulu rata-rata ini. Ya, rata-rata. Ke kolom H dulu. Kolom H 5 tulis rata-rata perlakuan. Rata-rata perlakuan ya. Rapikan dengan red text. Red text ya. Di merge tadi. Oke. Kemudian ke H7 tulis sama dengan average, average, kurung buka, C7 sampai F7 kurung tutup. Ya, average C7 F7. Ya, ketemu. Gerakan lagi ke H7, copy ke bawah ya. Pojok kanan bawah, klik tahan geser, Oke. Nah, ini rata-rata perlakuan. Yang mau saya cari adalah rata-rata besar di sini ya, Mau saya tulis di sini rata-rata gitu ya. Nah, ini taruh sini ya, sama dengan di H15 maksud saya. H15 tulis sama dengan average ya, average kurung buka ke yang pink C7, tekan shift, panah bawah, panah kanan ya, kurung tutup C7 F13 kurung tutup ya, 80.3 ketemunya. Di blok warna apa ya? Oh ya, warna kuning yang belum ya gitu. Nah, ini rata-rata belum dipakai untuk saat ini, nanti dipakai ketika pertemuan berikutnya. Tapi yang kuning ini dipakai untuk hitung koefisien keragaman ya. Baik. Nah, sebelum kakak, maka saya jelaskan dulu. Ini sudah selesai ANOVA-nya. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Ya, signifikan ini ya. Signifikan ini lihat, ketemunya adalah 0,038 atau 0,04. Oh iya, rapikan aja kalau gitu. Rapikan dulu 2 desimal saja ya. Di blok D19 ke kanan sampai H, baru pilih ini tombol ini, panah ini ya.
ya panah kirinya. Desimalnya tambah keliru nih. Panah kanan berarti ya 2 desimal 0,04 ketemu. 0,04 ya di blok kuningnya ya gitu 0,04. Yang ini di blok merah menyala apa nih kuning juga ya, kuning agak tua dikit ya gitu. Ini dua data ini, ketemuan ini ada penting sekali. Yang pertama signifikan di perlakuan tuh, saya ulangi, di sel H19 ya, berarti perlakuan itu signifikannya 0,4. Artinya apa? Artinya antar perlakuan A sampai G itu berbeda nyata. Gitu. Karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05 bedanya. Kalau ketemunya kurang dari 001 berarti berbeda sangat. Kebetulan ini kurang dari 5. Jadi dengan SIG ini signifikan langsung tahu berapa persen signifikansinya. Kalau dulu secara manual dihitung dengan F tabel ini. Jika F hitung lebih besar dari F tabel 5% berarti disebut beda nyata. Jadi dengan bantuan Excel ini tidak perlu sebetulnya lagi menghitung kolom G19, nggak perlu lagi karena sudah digantikan oleh kolom H signifikan. Oke, nggak apa-apa untuk karena beberapa textbook masih menggunakan tabel F. Ya. Baik, lanjut. Yang terakhir, koefisien keragaman. Tulis sama dengan di C23 ya, kurung K, gerakkan ke E20 di akar itu berarti caret di tombol 6, tekan tombol shift tombol 6, saya ulangi, tombol shift tombol 6, tekan 0,5 kurung tutup. Belum kurung tutup ya, dibagi dari rata-ratanya H15 ya, H15 ya, H15 itu rata-rata besar, kurung tutup dikali 100 ya berarti persen ini ketemunya 15,02 ya, 15% berarti ya, 2 desimal. Apa maksudnya koefisien keragaman ini? Kan membaginya tadi rata-rata yang kuning H15 ini. Ini maksudnya adalah yang pink ini ya heterogenitasnya, keragamannya, perbedaannya satu sama lain terhadap yang kuning ini, terhadap yang rata-rata besar itu sebesar 15%. Secara kasar, secara sederhana saya katakan, angka yang ada di pink ini terhadap angka yang ada di kuning ini, berbedanya itu berkisar antara 15%, itulah kurang lebih. So, jadi kalau Anda punya data, setelah Anda hitung ANOVA-nya, tentukan signifikansinya berapa persen. Jangan lupa menghitung koefisien keragaman. Koefisien keragaman itu mencerminkan bagaimana Anda mengukurnya. Apakah Anda hati-hati, cermat, tidak sembrono, ataukah Anda ngawur data Anda seenaknya Anda. Itu cerminan kata. Contoh nih, ukur tinggi tanaman jagung dengan mengukur panjang akar jagung itu beda mesti kakaknya. Apalagi suruh ngitung panjang akar bawang merah dengan panjang akar jagung.
Capek deh kalau suruh ngitung panjang akar bawang merah. Nah, seperti itu nanti tercermin dari kakaknya ya. Tercermin dari kakaknya. Kalau seperti panjang akar bawang merah gitu, kakaknya kalau tidak kecil sekali bahkan besar. So kakak ini yang normal itu bukan yang sedang-sedang itu yang bisa ya sebagai indikator ya kakak itu antara 5 sampai 20% begitu kan. Ya 5-30 masih bisa ditolerir. Tapi kalau kurang dari 5 itu sangat hati-hati kasarannya gitu. Tapi kalau di atas 25-30 itu berarti boleh dianggap datanya itu wah terlalu ya boleh dikatakan terlalu sembrono lah ya. Jadi hati-hati. Itu kurang lebihnya gitu. Ya bukan sembrono, kalau ada mahasiswa kadang-kadang Pak saya tidak sembrono, itu betul fakta di lapang. Nah, lihat dulu, jangan-jangan di lapang tanamannya tidak homogen pertumbuhannya, atau jangan-jangan ada tanaman yang normal tumbuhnya, tapi ada tanaman yang dimakan tikus atau digregeti ada kambing masuk. Nah, Anda tetap masukkan dalam perhitungan. Nah ini Anda salah, nggak boleh. Satu beberapa tanaman normal nggak dimakan kambing, kemudian ada beberapa tanaman yang dimakan kambing pucuknya. Terus Anda hitung, nah itu nggak boleh. Itulah yang salah satu menyebabkan kakak besar. Ya, maka di dalam penelitian hati-hati tanaman Anda atau objek yang Anda teliti harus Anda jaga betul. Ya, dan Anda jaga betul. Hanya perlakuan saja yang berbeda. Faktor yang lain, tanah, lahan, lingkungannya, tempatnya, apa itu diumumkan. Gitu deh. Nah, ada benang merahnya kan? Dari awal, perlakuan yang sengaja beda, yang lain dipertahankan homogen. Kalau ada perbedaan, itu berarti karena perlakuannya, bukan karena faktor lingkungan. Jadi kesimpulannya di sini, RAL ada dua sumber ragam yang berbeda. Pertama, perlakuan dua galat. Perlakuan diharapkan lebih besar daripada galat. Ya, saya ulangi, perlakuan diharapkan lebih besar daripada galat. Galat tetap ada, walaupun kecil. Jadi maka dalam teori rancangan percobaan, galatlah yang harus ditekan. Gimana cara menekan galat? Salah satunya adalah adanya ulangan. Ada ulangan. Sekali lagi ulangan. Dan banyak lagi nanti kita terangkan lagi bagaimana cara menekan galat. Jadi di dalam RAL ini ulangan. Di samping menekan faktor-faktor lingkungan selain perlakuan. Baik, itulah kuliah pertama tentang RAL. Nanti kita lanjutkan RAL dengan ulangan tidak sama. Demikian kuliah ini, semoga bermanfaat dan Anda bisa mencobanya di rumah dengan Excel. Silakan cari data penelitian kakak kelas Anda, skripsinya, ambil datanya yang RAL, kemudian hitung ANOVA-nya dengan Excel. Ya, sampai kakak. Cukup sampai kakak. Pada kesempatan yang lain nanti kita lanjutkan dengan uji perbandingan perlakuan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Saiful Bahri, mohon maaf apabila ada kekurangan.
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.